Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan saya dalam pembahasan pengetahuan kuantitatif yang pertama. Ini adalah soal diskusi. Saya akan bahas yang pertama, di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar. Nah, jadi karena pertanyaannya paling besar, ya, jadi sebenarnya dari opsi A sampai Eko cukup kita bandingkan saja. Karena tidak mungkin kita menghitung nilainya satu persatu seperti 9/7 kali 45% itu berapa gitu ya. Nah, jadi ini kita akan bandingkan satu persatu. Kebetulan di sini semuanya dalam bentuk persenan, berarti persennya boleh kita abaikan saja gitu ya. Kemudian yang kedua, 45. Nah, 45 ini bisa kita pecah menjadi 15. 15 kali 3. Kemudian yang 60 ini sama aja dengan 15 dikali dengan 4. Kemudian yang 90 ini adalah 15 dikali dengan 6. Lalu yang 45 sama aja dengan 15 dikali dengan 3. Nah, kemudian yang kedua kita fokus ke penyebut. 21 itu kan sama aja dengan 7 dikali dengan 3. 21 itu 7 kali 3. Kemudian 14 itu adalah 7 kali dengan 2. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan masing-masing. Yang pertama, kalau kita perhatikan ya, masing-masing punya 15, berarti 15-nya ini boleh kita coret saja ya. Kita abaikan karena masing-masing punya 15. Kemudian yang kedua, masing-masing punya 7, berarti 7-nya juga boleh langsung kita abaikan saja. Kebetulan pembilangnya ini sama-sama kelipatan 9, berarti boleh juga kita pecah ya. Jadi 18 itu sama aja dengan 9 dikali dengan 2. Ini 9, ini 9, lalu ini 18. 18 itu adalah 9 dikali dengan 3. Jadi masing-masing sudah punya 9, berarti 9 ini boleh kita abaikan saja. Kita abaikan, abaikan, dan abaikan. Berarti nanti fokusnya yang opsi A ini yang tersisa adalah tinggal 3. Yang opsi B tinggal 2. Kemudian yang ini boleh kita coret kedua, berarti hasilnya tinggal 2 juga. Yang ini juga bisa dicoret, berarti tinggal 2 juga. Lalu yang ini dicoret tinggal 1. Berarti yang ini tinggal 2 ya. Nah, ini tinggal 2. Berarti karena yang dia minta nilai yang paling besar itu adalah ayam. Oke, kira-kira begitu untuk nomor 1 ya. Lalu yang nomor 2, luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah berapa? Kalau kita perhatikan yang diarsir ini kan berbentuk segitiga, cuman ini segitiga sembarang kelihatannya. Nah, bagaimana cara mencari luas yang diarsir? Sebenarnya ini gampang saja. Tinggal kita pakai bantuan, jadi seolah-olah nanti di sini ada 3 bangun. Bangun yang pertama itu adalah bangun yang dibatasi oleh ya, yang warna merah. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Ya, saya sebut namanya gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, ya gambar yang kedua itu seolah-olah yang ini. Nah, saya sebut ini daerah yang kedua. Lalu nanti daerah yang ketiga yang saya warnain yang kuning. Nah, yang kuning ini adalah gambar daerah yang ketiga. Sehingga nanti kalau misalnya yang dia tanya luas yang diarsir, maka luas yang diarsir itu sebenarnya sama aja dengan luas daerah yang pertama ditambah dengan luas daerah yang kedua. Luas daerah pertama kalau kalian boleh lihat, luas yang pertama itu tadi yang warna pink, ditambah luas yang kedua yang warna biru. Nah, ini kalau kita tambahkan, berarti seolah-olah semuanya nanti sudah ikut ya. Jadi seolah-olah yang warna kuning juga termasuk. Dan yang kedua, yang kuning ini sudah 2 kali dihitung. Nah, nyatanya di dalam soal tidak seperti itu ya. Yang warna kuning tidak diikutkan.
Berarti nanti harus kita kurangi nanti dengan 2 kali luas yang ketiga. Kenapa 2 kali? Karena yang warna kuning sudah 2 kali perhitungan, gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya kita fokus ke yang gambar pertama, siapa yang menjadi alas? Alasnya itu adalah yang ini. Nah, itu dia. Kalau gambar yang kedua, alasnya siapa? Ini juga, gitu. Lalu kalau yang gambar yang ketiga, alasnya siapa? Ini juga. Berarti masing-masing alasnya mereka itu sama. Sehingga kalau dia tanya luasnya, maka boleh nih. Karena dia segitiga, rumus segitiga kan setengah alas kali tinggi. Dimana alasnya itu sama. Jadi boleh setengah alasnya saya keluarin. Nanti yang ngebedain adalah tinggi mereka. Jadi untuk gambar pertama, saya sebut aja tingginya adalah T1. Untuk gambar yang kedua, tingginya adalah T2. Untuk gambar yang ketiga, saya sebut namanya T3. Nah, jadinya nanti seolah-olah seperti ini. Lalu alasnya berapa sih panjangnya gitu? Alasnya kan ini 4, ini 12. Berarti bisa kita simpulkan satu kotak itu hitungannya 2. Berarti ini 6, ini 8, ini 10. Berarti panjang alasnya itu adalah dari 4 sampai 10. Berapakah panjangnya? 4 sampai 10? Ini adalah 6. Gitu ya. Berarti nanti hasilnya menjadi setengah dikali dengan 6. Nah, lalu yang mana yang jadi tinggi bangun pertama? Kalian harus ingat yang namanya alas dengan tinggi itu harus saling tegak lurus. Jadi kalau semisal kita fokus gambar yang pertama atau yang warna pink, kalaulah alasnya yang ini, berarti tingginya boleh diteruskan. Ya, boleh nanti diteruskan atau diperpanjang, jadi seolah-olah ya nanti tingginya itu ini. Maka kita harus ingat alas dan tinggi harus saling tegak lurus. Jadi seolah-olah nanti T1-nya yang ini. Lalu kalau T2 yang mana? Berarti T2 ini kita perpanjang, T2-nya yang ini. Nah, ini T2. Lalu T3 yang mana? T3 itu berarti yang warna ini. Ini T3. Ini wajib tegak lurus. Oke, nah sekarang kita hitung berapa panjang T1. T1 itu berarti dari 6 sampai 16, berarti itu jaraknya adalah 10. Lalu T2 dari 0 sampai 16, berarti 16. Lalu nanti T3-nya berapa? Berarti dari 12 sampai 16, berarti 4. Nah, ini nanti kalau kita hitung, setengah kali 6 itu 3. 10 ditambah 16 dikurangi dengan 8. Ini 2 kali 4 ya. Berarti jadinya 18 dikali dengan 3. Maka jawabannya adalah 54. Jawabannya cantik. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 3. Jika mutlak D-9 adalah 2D, maka berapakah nilai D yang mungkin? Nah, kalau soal seperti ini sebenarnya jauh lebih cepat kalau langsung kita substitusikan aja ke opsinya gitu ya. Mutlak. Nah, di sini ada simbol mutlak. Mutlak itu artinya selalu bernilai positif. Contoh kalau kita ambil D-nya sama dengan 9. Berarti nanti mutlak 9 dikurangi 9 itu adalah 0. 0. Apakah 0 ini sama dengan 2 kali 9, 18? Berarti tidak. Maka opsi A tidak mungkin. Kemudian kita masukkan ke opsi B. Misal, opsi B kan D-nya katanya 3. Berarti mutlak dari 3 kurang 9 itu minus 6. Apakah sama dengan 2 dikali 3 yaitu 6? Mutlak itu artinya mempositifkan yang negatif. Berarti bisa kita simpulkan ini jadinya 6. 6 sama dengan 6. Oh, ternyata benar. Berarti nilai D yang mungkin itu adalah bebek. Jadi jawabannya adalah bebek. Nah, kemudian yang keempat, hasil pengurangan ini oleh itu. Nah, nanti clue-nya di sini adalah hasil pengurangan. Hasil pengurangan
A oleh B, itu artinya A min B. Tapi kalau dia minta hasil pengurangan A dari B, itu sama aja dengan B min A. Nah, jadi adik-adik harus ketahui hal ini. Sehingga di dalam soal, karena yang mintanya adalah hasil pengurangan ini oleh itu, berarti yang artinya si ini ngurangin si itu, gitu ya. Ininya siapa? Ininya itu adalah 5A plus B bagi 3. Kita kurangin nanti dengan 2A min 2B kurangi dengan 3A dibagi dengan 2. Nah, ini supaya cepat perhitungannya tinggal kita lakukan aja yang namanya perkalian silang. Jadi yang atas kali yang bawahnya, lalu nanti yang bawah kali yang bawah. Berarti 5A kali 2 menjadi 10A ditambah dengan 2B, kemudian dikurangi nanti dengan 6B, kemudian nanti ditambahkan lagi dengan 9A. Semuanya kita bagi dengan 3 kali 2 berarti 6. Ini kalau kita rapihin, ini sama dengan 19A dikurangi dengan 4B bagi dengan 6. Maka jawabannya adalah dodol. Kemudian kita lanjut untuk nomor 5. Untuk setiap bilangan bulat positif n diberikan n bintang adalah 2, 4, 6 dan seterusnya sampai 2n. Lalu n faktorial itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai n. Manakah berikut ini yang ekuivalen dengan n bintang dibagi dengan n faktorial? Berarti ini sama aja nanti dengan n bintang dibagi dengan n faktorial itu sama aja berarti dengan 2, 4, 6 dan seterusnya sampai 2n, lalu dibagi dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai pada n. Nah, nanti masing-masing tinggal dibagikan aja. 2 dibagi dengan 1, ya, 2 dibagi dengan 1 berarti 2, 4 dibagi dengan 2, nah ini juga sama dengan 2, lalu 6 bagi dengan 3, ini 2 dan seterusnya sampai nanti 2n dibagi n itu juga 2. Nah, jadi nanti seolah-olah di sini perkalian 2, 2, 2, 2, 2 ini sebanyak n kali. Tahu dari mana n kali? Karena di sana dibuat sampai 2n dan sampai n. Berarti perkalian berulang-ulang sebanyak n kali ini sama aja dengan bentuk perpangkatan, yaitu 2 pangkat n. Maka jawabannya adalah dodol. Kemudian untuk nomor 6, lingkaran kecil menyinggung sumbu X dan juga sumbu Y dan lingkaran besar. Kalau dikatakan menyinggung, ini nih misalnya pusatnya. Kalau dikatakan dia menyinggung, berarti jari-jarinya itu sama dengan X, sama dengan Y. Kebetulan dikasih tahu bahwa jari-jarinya adalah akar 2, berarti yang ini nilainya akar 2, yang ini juga akar 2. Nah, yang ini juga akar 2. Lalu pertanyaannya di dalam soal, tentukanlah jari-jari lingkaran besar. Yang namanya mencari jari-jari lingkaran besar, nah, jari-jari lingkaran besar itu kan sama aja dengan panjang dari sini sampai ke sini. Nah, itu namanya jari-jari lingkaran besar. Lalu yang kita tahu bahwa dari ujung ini sampai ke ujung ini namanya jari-jari yang kecil. Karena ini pusat. Nah, sementara yang warna hijau ini melebihi panjang jari-jari kecil. Pertanyaan, bagaimana cara mencari yang warna hijau? Ini yang warna hijau misalnya saya misalkan dengan X namanya. Nah, bagaimana cara mencari X? Berarti nanti tinggal kita terapkan ke sebuah segitiga. Di mana ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Tahu dari mana? Karena ada sebuah garis yang menyinggung lingkaran kecil. Kalau ada
garis menyinggung lingkaran kecil atau menyinggung sebuah lingkaran, maka kita pastikan garis singgung tersebut akan selalu tegak lurus terhadap jari-jari. Jadi di sini udah pasti akan tegak lurus. Berarti bagaimana cara mencari si X? X itu sama aja dengan terapkan aja rumus Pitagoras. Berarti jari-jari yang kecil dikuadratin, berarti yang ini ya, ini kuadrat ditambah dengan ini kuadrat. Ini kan sama aja dengan jari-jari lingkaran kecil ya. Berarti panjangnya adalah akar 2. Lalu dikuadratin, ditambah lagi dengan yang ini. Nah, ini juga akar 2 dikuadratin. Berarti 2 tambah 2 jadinya 4, akar 4 itu adalah 2. Maka kalau dia tanya, berapakah panjang jari-jari lingkaran besar? Jari-jari lingkaran besar sama dengan jari-jari lingkaran kecil. Ya, jari-jari lingkaran yang kecil ditambah nanti sama si X. Berapa jari-jari lingkaran kecilnya? Akar 2. Nah, ini harusnya ada A-nya ya, akar 2A. Nah, akar 2A ditambah dengan, berarti ini juga otomatis ada A-nya. Lalu ditambah dengan X-nya, X-nya sama dengan 2A. Sama-sama punya A, A-nya boleh kita keluarkan. Berarti nanti yang tersisa adalah akar 2 ditambah dengan 2. Maka jawabannya adalah ayam. Kemudian kita lihat yang nomor 7. Barisan 1, 2, dan Y merupakan barisan geometri. Ciri-ciri barisan geometri berarti punya rasio. Nah, di sini kita tahu rasionya itu sama dengan suku 2 dibagi suku pertama. Berarti 2 dibagi 1 sama aja dengan 2. Nah, ini rasionya. Lalu katanya 3,75 ini merupakan rata-rata suku pertama dari barisan tersebut. Nah, rumus mencari rata-rata, rata-rata itu adalah jumlah dari seluruh data. Jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Nah, karena ini bicara tentang barisan geometri, jumlah data itu bisa disimbolkan dengan Sn. Sementara banyak data itu sama dengan N. Nah, rumus Sn untuk barisan geometri, Sn itu sama dengan A dikali dengan rasio pangkat N dikurangi dengan 1 dibagi dengan rasio kurangi 1. Nah, jadi ini rumus Sn untuk barisan geometri. Nah, lalu rata-ratanya tadi berapa? 3,75. 3,75 itu sama aja dengan 3 ditambah 0,75. 0,75 itu 3/4. Berarti 3 ditambah 3/4 itu sama aja dengan 15/4. Nah, jadi ini nanti 15/4 sama dengan Sn. Sn-nya itu A. A-nya suku pertamanya adalah 1. Sementara rasionya 2. Berarti 2 pangkat N dikurangi dengan 1 dibagi dengan rasio dikurangi 1. Rasionya 2 dikurangi 1. Ya, berarti. Lalu nanti semuanya ini kita bagi dengan N. Kalau kita bagi dengan N berarti nanti hasilnya kira-kira jadi seperti ini. Cek ya. Karena 2 pangkat N-1 dibagi 1 kan hasilnya 2 pangkat N-1. Lalu hasilnya itu kita bagikan dengan si N. Nah, lalu nanti akan kita peroleh sebuah persamaan yang persamaannya bentuknya begini. Lalu bagaimana cara mencari N? Ini konsepnya tinggal menyamakan aja. Yang disamakan adalah suku yang seletak. Berarti nanti pembilang sama dengan pembilang, penyebut sama dengan penyebut. Berarti kalau kita samain penyebutnya, bisa kita simpulkan bahwa nilai N-nya sama dengan 4. Maka jawabannya adalah cantik. Kemudian kita lanjut untuk soal yang nomor 8. Nomor 8, 3 buah bilangan positif membentuk barisan aritmatika yang bedanya sama dengan 6. 3 bilangan positif membentuk aritmatika dengan bedanya 6. Berarti yang pertama, seandainya bilangan tersebut saya misalkan bilangan pertamanya A, berarti bilangan keduanya adalah A plus 6 karena bedanya katanya 6.
Lalu bilangan yang ketiga berarti tambah 6 lagi. Jadinya 6 tambah 6 berarti 12. Nah, ini katanya membentuk yang namanya barisan aritmatika. Kemudian katanya kalau bilangan terbesar ditambah 12. Yang terbesar itu siapa? A plus 12. Nah, kalau ditambahin dengan 12 lagi berarti ini jadi A tambah 24. Sementara yang lainnya tetap A plus 6, yang ini A aja. Nah, katanya yang ketiga ini membentuk yang namanya barisan geometri. Nah, lalu dia tanya berapakah jumlah bilangan tersebut? Jumlah bilangan tersebut itu maksudnya yang ini, yang di awal tadi. Berarti tugas kita adalah mencari nilai A dengan cara mengarahkan ke barisan geometri yang tadi yang diketahui dalam soal. Kita tahu yang namanya barisan geometri jika diketahui 3 suku berurutan, berlaku bahwa suku tengah dikuadratin akan sama dengan suku yang di kiri kali suku yang di kanan. Siapa suku yang di tengah? Yaitu A plus 6. Lalu dikuadratin, nilainya ini harus sama dengan A dikali A plus 24. Nah, ini tinggal kita kuadratin aja, berarti A kuadrat plus 12A plus 36 sama dengan A kuadrat plus 24A. Yang bisa kita coret saja. Misalnya A kuadrat dengan A kuadrat, lalu 12A yang di sebelah kiri saya pindahin ke sebelah kanan, satuin sama 24A, berarti nanti jadi 24A kurang 12A berarti 12A aja. Nilainya adalah 36. Maka bisa disimpulkan A-nya nilainya adalah 3. Nah, berarti kalau A-nya sama dengan 3, maka barisan bilangan ini berubah menjadi yang ini 3. Nah, yang ini 3. Berarti yang ini 9, lalu yang ini 2. Berarti totalnya sama dengan 3 tambah 9 tambah dengan 15. Sehingga jawabannya adalah 27. Maka opsinya adalah bebek. Kemudian nomor 9 adalah ada sebuah gambar, katanya AB dan BC adalah garis singgung lingkaran. Dihubungkan lagi dengan garis singgung lingkaran. Kita tahu garis singgung itu akan selalu tegak lurus terhadap jari-jarinya. Jadi ini akan tegak lurus, yang ini juga akan tegak lurus. Yang kedua, panjang OB-nya. Nah, katanya ini setara dengan 25. Lalu panjang OA-nya adalah 7. Lalu dia tanya berapakah luas layang OA BC. Kita tahu yang namanya ciri layang-layang berarti salah satu diagonalnya membagi layang-layang menjadi 2 bagian yang sama besarnya. Jadi di sini ada 2 gambar segitiga yang saya tandain, yang warna kuning dengan warna hijau. Nah, luas yang 2 ini nilainya sama besar, sehingga kalau misalnya ditanya berapa luas layang-layang, tinggal kita terapkan aja luas layang-layang itu sama dengan 2 kali luas segitiga. Terserah pakai segitiga mana, AOB boleh atau OBC juga boleh. Nah, jadi nanti di sini AOB. Berarti sama aja dengan 2 dikali, karena ini segitiga, rumusnya adalah setengah, alasnya 7. Berarti tingginya yang mana? Berarti tingginya adalah yang ini. Nah, jadi nanti berlaku triple Pythagoras. Kalau yang ini 7, yang ini sisi miringnya 25, sudah pasti ini di bawah 25, berarti 24. Ini adalah triple Pythagoras. Berarti nanti dikali dengan 24. Maka kalau kita hitung-hitung, 2-nya bisa kecoret, 7 kali 24 akhirannya adalah 8. Berarti ini setara dengan 168. Maka opsinya adalah ayam. Kemudian nomor 10, berikut ini manakah yang ekuivalen dengan 265 kali 24, 7. Nah, ini juga ajangnya ajang coba-coba,
cuman mencobanya itu diarahkan ke pemfaktoran. A kuadrat min B kuadrat, kalau difaktorin ini faktornya sama dengan A plus B kali dengan A min B. Nah, berarti kalau kita hitung satu-satu, misalnya kita awali dari opsi A, berarti opsi A ini kan 2 pangkat 64 kurang 3 pangkat 4. Ini jikalau kita faktorin berarti sama aja dengan 2 pangkat 32 ditambah nanti sama 3 pangkat 2 kemudian dikali dengan 2 pangkat 32 dikurangi 3 pangkat 2. Nah, karena angkanya terlalu besar, mungkin boleh kita skip dulu, kita cari ke yang lebih sederhana gitu ya. Misalnya kita awali dengan 2 pangkat 16 ini. Ini kalau kita faktorin 2 pangkat 16 itu sama aja dengan 2 pangkat 8. Kemudian ditambah dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Lalu dikali lagi dengan 2 pangkat 8 dikurangi dengan 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 8 itu berapa sih? 2 pangkat 5 kan 32. Berarti kalau 2 pangkat 8 itu sama aja dengan 256. 256 ditambah dengan 9 itu sama aja 265. Kemudian yang kedua, 256 dikurangi dengan 9. Berarti ini sama aja dengan 247. Oh, ternyata bentuk ini ya, bentuk yang ini ekuivalen lah dengan yang opsi B. Kemudian nomor 11. Tabel di atas mempresentasikan pengelompokan 100 orang berdasarkan golongan darahnya. Jika 1 orang dipilih secara acak, ada kata acak berarti aplikasi daripada kombinasi. Berapakah terpilihnya orang yang mempunyai golongan darah AB atau orang dengan resus negatif? Berarti di sini ada 2 kejadian. Ya, kita misalkan aja darah AB ini kita anggap misalnya kejadiannya namanya kejadian X. Sementara resus negatif kita anggap kejadiannya namanya kejadian Y. Berarti peluang X atau Y itu sama dengan peluang si X ditambah peluang si Y dikurangi nanti peluang X dan Y. Nah, gitu ya. Berarti peluang X itu berarti memilih 1 orang yang golongan darah AB. Nah, berarti kan AB-nya itu totalnya ada 3. Berarti yang namanya mencari peluang itu adalah banyaknya data dibagi total keseluruhan. Berarti 3/100. Nah, ini dia. Ditambah sama peluang Y, yaitu yang resus negatif. Kalau resus negatif berarti sama aja dengan 17/100. Karena totalnya ada 17. Kemudian nanti dikurangi dengan peluang X dan Y. X dan Y ini artinya golongan darah AB sekaligus resus negatif. Berarti AB resus negatif itu banyaknya 1. Sehingga nanti 1/100. Maka kalau kita hitung berarti 3 ditambah 17 itu 20. Dikurangi dengan 1. Jadinya 19. Oh iya. Ini salah ya. Kalau peluang X itu tadi kan yang golongan darah AB. Golongan darah AB kan totalnya 4 ya. Nah, ini salah ya. Totalnya adalah 4. Berarti peluangnya adalah 4
Nah, 4 per 100. Berarti ini kalau kita totalin 4 ditambah 17 itu 21 dikurangi 1 berarti 20. Sama dengan 20 per 100. Atau setaralah dengan 0,20. Jadi jawabannya adalah cantik. Kemudian nomor 12, jika X dipilih secara acak dari himpunan 1, 2, 3, 4 dan Y dipilih secara acak dari himpunan 5, 6, 7, berapakah peluang X dikali dengan Y menghasilkan bilangan genap? Nah, kalau ada dua bilangan di mana katanya hasil kalinya harus genap, berarti kemungkinannya seperti apa? Kedua-duanya ini haruslah bilangan genap, berarti genap sama genap. Yang kedua, ya satu dia ganjil boleh, satunya lagi harus genap. Ini juga boleh. Pertanyaan, kalau kedua-duanya ganjil boleh nggak? Kalau kedua-duanya ganjil, hasil kalinya adalah ganjil. Nah, berarti karena ada dua kemungkinan, sekarang kita lihat untuk yang pertama. Kalaulah katanya kedua bilangan itu harus genap. Contoh, dari X kita ambil yang genap berarti 2. Nah, 2 ini bebas dipasangkan ke siapa aja ya. Bebas dipasangkan ke siapa aja di Y. Misal 2 ke 5. 2 kali 5 kan itu 10 ya. 2 ke 6. 2 kali 6 juga 12 genap. 2 kali 7 itu juga genap. Berarti bilangan genap yang ada di X bisa dipasangkan ke semua bilangan yang ada di Y. Berarti 2 berpasangan ke 5, ke 6, ke 7. Berarti ada 3 pasangan. Sama halnya dengan 4. 4 juga begitu. 4 dipasangkan ke 5, 4 pasangkan ke 6, 4 kepasangkan ke 7. Atau biar gampang gini aja. Dari X-nya untuk yang genap berarti 2 dan 4 gitu ya. 2 dan 4. Berarti ada sebanyak 2 bilangan dipasangkan ke Y bebas, semuanya boleh masuk, berarti 2 dikali 3. Jadi banyaknya ini adalah 6. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya dari X-nya itu adalah ganjil. Contohnya ganjil itu 1. Nah, 1 ya, 1 kalau misalnya dikalikan dengan berapakah yang menghasilkan genap, maka kita ingat supaya dia menghasilkan bilangan genap, hasil kalinya haruslah bilangan ganjil ke genap. Nah, berarti kalau misalnya 1, berarti dia hanya bisa dipasangkan ke 6. Tidak bisa ke 5, tidak bisa ke 7, karena 1 kali 5 itu menghasilkan ganjil. Nah, berarti 1 hanya berpasangan ke 6, 3 juga hanya berpasangan ke 6. Berarti dengan demikian ada berapa pasangannya? Pasangannya ada 2. Sehingga kalau misalnya ditanya totalnya keseluruhan, totalnya itu ya, totalnya itu berarti sama dengan 6 ditambah dengan 2, berarti 8. Cuman pertanyaannya kan peluang. Berarti peluang itu sama dengan banyaknya suatu kejadian yang diharapkan, berarti 8 dibagi total keseluruhan. Kalau total keseluruhan berarti tanpa syarat. Mau hasil kalinya genap, ganjil, atau apapun itu tidak jadi masalah. Berarti untuk X kan pasangannya itu atau banyak bilangannya ada 4. Dipasangkan ke Y, Y-nya ada 3, berarti langsung aja 4 kali 3. Nah, 8 dibagi 4, ini bisa disederhanain 2. Berarti jawabannya adalah 2 per 3. Sehingga opsinya adalah dodol. Kita lanjut untuk yang nomor 13. Ya, nomor 13. Harga 1 kg kentang itu lebih tinggi 8.000 dari harga 1 kg timun. Nah, jadi kita misalkan aja kentang ini adalah X, kemudian timun ini adalah Y. Nah, jadi katanya harga 1 kg kentang lebih tinggi 8.000 dari harga timun. Berarti boleh kita tuliskan X itu sama dengan Y timun ditambah dengan 8.000. Nah, gitu dia.
Kemudian katanya harga 1 kg kentang, 1 kg timun adalah X rupiah. Oh, berarti yang ini jangan kita buat X ya. Nah, ini jangan kita buat dengan X. Lalu apa? Kita misalkan aja. Ya, kita misalkan aja ini A, yang ini jadi B, gitu ya. Berarti tadi A itu sama dengan B ditambah 8.000. Kemudian harga 1 kg kentang itu tadi A, dan 1 kg timun adalah X. Pertanyaannya adalah tentukan harga 1 kg timun. Nah, timun itu berarti yang B. B itu sama dengan X min A. A-nya siapa? X-nya dikurangi dengan B plus 8.000. Nah, berarti ini kan jadinya B sama dengan X min B min 8.000. Nah, B-nya ini bisa kita pindahin ke kiri, berarti jadinya 2B sama dengan X min 8.000. Berarti B-nya sama dengan X min 8.000 dibagi dengan 2. Sehingga jawabannya adalah Eko. Kemudian kita lanjut untuk yang nomor 13. Kita lanjut ke nomor 14. 14 diketahui bangun datar sebagai berikut. Ada berapa bangun di atas yang memiliki satu simetri putar dan satu simetri lipat? Yang namanya simetri lipat, ketika dilipat berarti kedua gambar tersebut harus saling menutupi. Itu simetri lipat. Sementara kalau simetri putar berarti besar pemutaran yang dilakukan sehingga setelah diputar gambar tersebut kembali ke posisi semula. Nah, jadi yang pertama fokusnya kita simetri lipat. Persegi panjang. Nah, persegi panjang ada berapa sih simetri lipatnya? Persegi panjang itu simetri lipatnya ada 2. Yaitu garis tengahnya. Berarti ya ini bukan jawaban karena yang diminta satu simetri lipat. Yang kedua belah ketupat. Belah ketupat ada berapa banyak sih belah ketupat yang bukan persegi ya? Belah ketupat yang bukan persegi. Nah, ada berapa banyak itu simetri lipatnya? Ya, ada sebanyak 2. Berarti yang ini juga bukan jawabannya. Kemudian yang ketiga, segitiga sama kaki yang bukan sama sisi. Nah, segitiga sama kaki, yang namanya sama kaki berarti kakinya sama. Nah, ada berapa simetri lipatnya? Ada 1 simetri lipatnya. Simetri putarnya ada berapa? Ada 1 juga, berarti yang nomor 3 ini benar. Kemudian yang keempat, layang-layang yang bukan persegi. Nah, layang-layang kita tahu bahwa simetri lipatnya hanya ada 1. Sehingga ada berapa banyak yang benar? Jawabannya ada 2. Berarti cantik. Kemudian yang nomor 15. XY-nya sama dengan 50. Nah, kemudian ini ada penulisan log 2X. Sebenarnya maknanya ini sama aja dengan 2 logaritma X. Kemudian dikurangi dengan 2 logaritma Y. Nilainya sama dengan 1. Pengurangan bilangan logaritma berarti ini identik dengan pembagian. Berarti sama aja 2 logaritma X per Y. Nilainya sama dengan 1. Nah, kemudian diingatkan kembali teorinya kalau ada A logaritma B, nilainya sama dengan C, berarti nyari B itu sama aja dengan A pangkat C. Nah, berarti 2 logaritma X per Y itu nilainya 1, berarti X per Y-nya adalah 2 pangkat 1 berarti 2. Sehingga kita temukan bahwa nilai X itu setara dengan 2 dikali dengan Y. Nah, maka yang ini tinggal kita substitusikan aja sama yang diketahui di awal. Dimana X kali Y kan 50. X-nya itu setara dengan 2Y. Dikali dengan Y adalah 50.
Berarti Y kuadrat sama dengan 5, maka Y-nya adalah Y kuadrat sama dengan 25, berarti Y-nya adalah 5. Kalau Y-nya 5, berarti X-nya sama dengan 10. Pertanyaannya berapa nilai X min Y? Berarti 10 dikurangi 5, jawabannya adalah 5. Nah, kemudian yang nomor 16, diketahui A dan B adalah bilangan asli, di mana sisa pembagian A oleh B adalah A, dan sisa pembagian B oleh A adalah 1. Maka manakah nilai A kali B yang mungkin? Nah, ini juga gampang sebenarnya. Ini contoh sederhananya aja, A dan B katanya bilangan asli, di mana kalau A dibagi dengan B, sisanya sama dengan A. Sebagai contoh saya buat 3 dibagi dengan 5. Nah, 3 dibagi dengan 5 ini tidak bisa membagi ya, tidak sanggup dia membagi, tidak sampai pada 1. Sehingga kalau demikian, si pembilang ini disebutlah sebagai sisa ya. Oke, sekarang kita mulai yang pertama, 24. 24 itu banyak kemungkinannya kalau kita mau mencari berapa kali berapa. Kan? Contohnya aja 24 itu bisa 1 kali 24, 2 dikali dengan 12, kemudian 3 dikali 8, 4 dikali dengan 6. Kalau kita cek 1 bagi 24, betul sisanya 1, tapi 24 dibagi 1 tak bersisa. Demikian halnya dengan 12 bagi 2, tak bersisa. Kemudian 8 dibagi 3 itu sisanya 2, tidak memenuhi. Katanya sisanya itu harus sama dengan 1. Lalu 6 bagi 4 juga sisanya sama dengan 2. Berarti untuk kemungkinan yang pertama ini, nomor 1 ini salah. Ya, 1 salah, 3 wajib salah. Kemudian 16. 16 itu ya, 16 itu sama aja perkalian dari 1 kali 16, 2 kali 8, dan 4 kali 4. 16 dibagi 1 itu tak bersisa, 8 bagi 2 tak bersisa, 4 dibagi 4 juga tak bersisa. Berarti otomatis yang ini juga tidak mungkin. Maka karena 1, 2, 3 tidak mungkin, otomatis 4 yang mungkin. Sehingga jawabannya dodol. Atau boleh kita buktikan 12 itu sama aja dengan perkalian 1 kali 12, atau 2 kali 6, atau 3 kali 4. Nah, kalau kita cek 12 bagi 1 tak bersisa, 6 bagi 2 tak bersisa, tapi kalau 4 dibagi dengan 3 sisanya 1. Dan benar yang dia minta adalah yang bersisa 1. Oke. Sementara kalau 3 dibagi 4, betul sisanya adalah 3. Berarti maunya ini adalah di nomor 4. Kemudian nomor 17. Diketahui sebuah segitiga dengan panjang sisinya berturut-turut 7, 10, dan X. Jika X adalah bilangan bulat, maka berapa banyak nilai X? Ini mengenai ketaksamaan suatu segitiga. Jadi suatu segitiga bisa dibentuk, misal saya punya segitiga yang panjang sisinya adalah A, B, dan C. Jadi supaya A, B, C ini benar-benar bisa membentuk suatu segitiga, ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah setiap jumlah 2 bilangan dua garis haruslah lebih besar dari garis yang lain. Contohnya saya buat A dengan B. Nah, A plus B ini harus lebih dari C. Kemudian yang kedua, kalau saya misalkan A plus C, nah ini harus lebih dari B. Lalu yang ketiga, kalau misalnya ada B ditambah dengan C, nah ini otomatis harus lebih dari A. Lalu kita perhatikan, katanya di sini tadi bilangannya 7, 10 dengan X. Berarti tinggal kita lakukan syarat. Syarat yang pertama bahwa 7 ditambah dengan 10 harus lebih dari X. Berarti 17 lebih dari X atau X-nya kurang dari 17. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah 7 plus X
lebih dari 10. Berarti X-nya lebih dari 3. Kemudian syarat yang ketiga adalah 10 plus X lebih dari 7. Berarti X-nya lebih dari minus 3. Nah, karena ada 3 penyelesaian di sini, maka yang mana yang jadi penyelesaian akhirnya? Maka ini tinggal kita lakukan yang namanya pengirisan. Jadi kita akan urut dari kecil sampai paling besar. Yang paling kecil itu adalah min 3. Yang kedua adalah 3. Lalu yang ketiga adalah 17. Maka yang pertama, X lebih kecil dari 17 berarti arahnya ke kiri. Yang kedua, X besar 3 berarti arahnya ke kanan. Lalu yang terakhir, X besar min 3 arahnya juga masih ke kanan. Maka yang mana yang jadi penyelesaian? Penyelesaian itu adalah yang ini. Berarti X-nya itu ada di kisaran atau di antara 17 sampai berarti X-nya itu dari antara 3 sampai 17. Nah, berapa banyak bilangan antara 3 sampai 17? Berarti dimulai dari 4, 5, 6, 7 sampai 16. Berapa banyakkah itu? Langsung aja 16 kurang 4 plus 1 berarti ada 13. Jadi banyak nilai X-nya ada sebanyak 13. Maka kalau kita bandingkan ternyata P itu sama dengan C. Oke, untuk nomor 18. Nomor 18 ini juga masih membandingkan antara P dengan Q, di mana Q itu adalah B dibagi dengan B kuadrat min AC. Berarti langsung kita tuliskan Q sama dengan B. B-nya itu adalah 2018. Berarti dibagi 2018 kuadrat min AC. Berarti 2019 kali 2017. Nah, di sini boleh kita lakukan pemisalan biar lebih gampang. Kita misalkan 2018 ini dengan sesuatu, contohnya A. Berarti nanti Q-nya ini berubah menjadi A per A kuadrat dikurang 2019 ini adalah A ditambah 1 ya. Kemudian 2017 itu sama aja dengan A min 1. Nah, berarti ini sama dengan A dibagi A kuadrat min A tambah 1 kali A min 1, ini adalah A kuadrat min 1. Sehingga jawabannya ini sama dengan A. A itu siapa? A itu 2018. Berarti yang ini 2018. Nah, lagi-lagi kalau kita bandingkan dengan P, ternyata P-nya lebih besar daripada Q. Kemudian nomor 19. Nomor 19 pertanyaannya ini. Apakah X kuadrat lebih besar daripada X? Ya, apakah X kuadrat lebih dari X? Jawabannya hanya ada 2 kemungkinan. Iya atau tidak. Diberikan bantuannya, bantuan pertama adalah X kuadrat lebih dari 1. Berarti itu artinya X-nya lebih dari plus minus 1. Kalau dikatakan lebih dari plus minus 1, berarti kemungkinannya itu adalah X-nya lebih dari 1 atau X-nya lebih kecil dari min 1. Nah, untuk kemungkinan ini boleh kita ambil aja angkanya ya. Misal kita ambil angka berapa? Kalaulah saya ambil X yang lebih dari 1 itu contohnya 3/2. Lalu saya substitusi ke pertanyaannya. Apakah X kuadrat lebih dari X? Berarti apakah 3/2 kuadrat? 3/2 kuadrat itu adalah 9/4. Apakah 9/4 lebih besar daripada 3/2?
Jawabannya adalah iya. Karena 3/2 itu kan 1 koma, sementara 9/4 itu 2 koma. Kemudian yang kedua, kalau saya ambil misalnya X-nya berapa? Kita ambil misalnya 5. Apakah 5 kuadrat lebih besar daripada 5? Jawabannya juga iya. Oke, sekarang kita ambil yang lebih kecil dari min 1. Lebih kecil daripada min 1 itu contohnya berapa? Min 3/2 juga boleh ya, atau min 2 juga boleh. Kalau X-nya min 2, berarti otomatis min 2 dikuadratin itu 4, lebih besar dari min 2, maka jawabannya juga iya. Nah, untuk X lebih kecil dari min 1, berapapun nilai X yang kita ambil, dia akan selalu memenuhi bahwa X kuadrat pasti akan lebih besar daripada X. Nah, karena jawabannya ini konsisten, iya, berarti dianggap cukup untuk menjawab pertanyaan. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua adalah X lebih dari min 1. Nah, X lebih dari min 1 kita ambil misalnya angkanya adalah 0. Kalau kita substitusi, apakah 0 kuadrat lebih besar daripada 0? Jawabannya adalah tidak. Kemudian kalau misalnya kita ambil X-nya misalnya 2, berarti apakah 2 kuadrat 4 lebih besar daripada 2? Jawabannya iya. Nah, melihat jawaban ini tidak konsisten, kadang tidak, kadang iya, berarti dianggap tidak cukup. Sehingga bisa kita simpulkan karena pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 tidak, maka jawabannya adalah ayam. Kemudian yang nomor terakhir. Diketahui ada 2 buah setengah lingkaran yang sepusat. Tali busur AB menyinggung setengah lingkaran kecil dan sejajar dengan diameter KL. Berapakah luas daerah yang diarsir? Yang namanya mencari luas daerah yang diarsir pada gambar 20 itu sama aja dengan luas lingkaran yang besar, setengah lingkaran ya, luas setengah lingkaran yang besar dikurangi dengan luas setengah lingkaran yang kecil. Nah, yang namanya mencari luas lingkaran, rumusnya kan VR kuadrat. Nah, sekarang kita lihat, kalaulah kita perhatikan, kalaulah ini misalnya pusat daripada lingkaran, lalu AB ini menyinggung lingkaran, seandainya saya tarik dia ke sini, ini namanya R kecil ya. Ini namanya R kecil, berapa panjangnya belum tahu. Nah, maka R kecil ini terhadap AB pasti akan berpotongan tegak lurus, gitu ya. Nah, ini pasti akan berpotongan tegak lurus. Nah, ini namanya tadi R kecil. Sudah? Kemudian, kalau misalnya dia tanya R besar itu yang mana? R besar itu berarti yang ini ke sini. Ya. Nah, ini ke sini atau yang itu ke sana boleh. Atau dari sini ke sini juga boleh, gak ada masalah. Itu juga termasuk R besar. Saya simbolkan dengan R besar. Nah, ini saya simbolkan dengan R besar. Oke, berarti sekarang kalau misalnya ditanya luas yang diarsir itu berarti sama-sama setengah V. Saya keluarkan. Nah, VR kuadrat berarti yang besar itu jari-jarinya saya misalkan tadi R besar. R kuadrat min R kuadrat. Nah, berarti yang perlu kita ketahui atau yang kita butuhkan tinggal nilai ini. Karena kan V itu sudah ada ketentuannya. Kalau R kuadrat min R kuadrat sudah nemu hasilnya, berarti luas yang diarsir juga bakalan nemu. Lalu kita lihat bantuan pertama. Bantuan pertama katanya panjang AB-nya 8. Kalau panjang AB-nya 8, karena ini pusat, ini otomatis di tengah-tengah, berarti saya misalkan namanya O.
Berarti OB ini adalah setengah daripada 8. Setengah dari 8 itu setara dengan 4. Jadi ini panjangnya 4. Sementara yang ini kan R kecil ya. R kecilnya belum ketahuan berapa. Maka kalau kita lihat lagi, kita fokus lagi segitiga yang ini. Segitiga OB. Misalnya ini apa lagi ya? S. Nah, kalau kita fokus OBS ya, segitiga OBS, kita fokus pada segitiga OBS. Kita lakukan yang namanya Pitagoras. Berarti akan berlaku sisi miring kalau dikuadratin, berarti R besar ya. Lalu dikurangi sisi tegak, yaitu R kecil, itu akan setara dengan sisi tegak yang lainnya, berarti 4 kuadrat. Nah, berarti dari sini R kuadrat min R kuadrat itu sama dengan 16. Yang artinya nilai daripada ini sudah ketahuan. Karena nilai R kuadrat min R kuadrat sudah ketahuan, berarti otomatis luas yang diarsir bakalan bisa kita peroleh, akan ada nilainya. Nah, karena nilainya dapat, itu berarti pernyataan 1 ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi nomor 1 cukup. Sekarang kita fokus ke pernyataan 2. Pernyataan 2 adalah KL min PQ sama dengan 2. Nah, kalau menggunakan pernyataan 2 berarti pernyataan 1 ini sudah tidak dipakai lagi gitu. KL min PQ. KL min PQ berarti sama aja dengan panjang KL sama aja dengan panjang KP dengan QL. KL min PQ kan panjangnya 2 ya. Berarti sisanya itu ini 2 bagi 2 lah. Karena otomatis kiri dan kanan pasti sama besarnya ya. Berarti KP-nya 1, QL-nya juga 1. Nah, lagi-lagi tadi tujuan kita kan harus mencari yang ini ya. R kuadrat min R. Nah, kalau misalnya kita perhatikan tadi ini udah pasti tegak lurus. Yang ini R besar. Ya. Berarti dengan pernyataan yang kedua ini R kuadrat, ini R-nya, R kuadrat dikurangi R kuadrat yang kecil, itu tidak menemukan apapun gitu ya. Nah, dengan berdasarkan pernyataan 2, R kuadrat min R kuadratnya ini tidak nemu, nggak tahu berapa. Karena panjang dari OB-nya nggak tahu berapa. Atau misalnya tadi ini S, panjang dari KS-nya nggak tahu berapa. Seandainya panjang KS-nya kita tahu, ya KS itu kan berarti sama aja dengan 1 ditambah dengan R ya. Karena ini kan R kecil kan. Nah, berarti kalau misalnya kita perhatikan deh. Sekarang yang kita fokuskan adalah segitiga cos, KEOS. Nah, ini juga termasuk segitiga siku-siku. Berarti nanti kalau di pernyataan 2 ini berlaku bahwa OK kuadrat itu sama dengan ya, OK kuadrat ini sama dengan OS kuadrat ditambah SK kuadrat. Nah, OK kuadrat itu sama dengan jari-jari yang besar ya, dikuadratin. Sama dengan OS. OS-nya jari-jari yang kecil berarti R kuadrat. Ditambah SK. SK itu berarti 1 ditambah R dikuadratin. 1 tambah R dikuadratin. Berarti ini sama dengan R kuadrat 1 tambah 2R tambah R kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan 2R kuadrat tambah 2R tambah 1. Nah, ini jelas ya. Jelas yang ini tidak kita temukan. Karena tidak ditemukan, berarti pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Sehingga jawabannya adalah ayam. Oke, jadi demikian pembahasan dari kakak.
Semoga kalian semua bisa mengerti, bisa memahaminya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.